atau COVID ini, dia akan melalui jalur transmisi droplet tadi, droplet. Jadi lewat saluran pernafasan. Itu kenapa sebabnya COVID ini cepat menyebarnya. Istilahnya kan kalau kita bernafas, kita ngomong, kita batuk, bersin, kan mengeluarkan droplet. Nah, itu dia jadi gampang menyebar gitu. Maka sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus 2 gitu ya, SARS-CoV-2 gitu. SARS itu adalah severe acute respiratory syndrome. Jadi gangguan pernafasan yang berat. Kemudian dinamakan sebagai SARS-CoV-2 gitu ya. Jenisnya itu ada alpha, beta, ada gamma coronavirus, ada delta coronavirus. Nah, ini mungkin tadi teman-teman yang bilang sifatnya berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk sifat-sifat dari alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus ini lebih ke virologi ya. Jadi kalau saya bukan ahlinya, saya nggak akan berani untuk menyampaikan gitu. Tapi kalau untuk yang SARS-CoV-2 ini masih diteliti. Apakah dia yang terakhir ini kan malah apakah dia bisa bertahan ya lewat airborne atau udara gitu ya. Lanjut ya. Next. Oke. Jadi 1% itu sebenarnya gejalanya ringan loh, nggak berat gitu. Kadang teman-teman yang ada pasien yang positif COVID itu dia ya kayak batuk pilek biasa gitu, nggak kayak yang berat gitu, enggak. Dan yang biasanya yang berat itu ada 15%. Dan yang membutuhkan intubasi atau pemasangan alat itu biasanya hanya 5% gitu. Cuman gini, nanti ada penjelasannya kenapa bisa seperti itu. Nah, terus kasus beratnya itu meningkat, kasus berat dan kematian itu bisa meningkat pada penyakit jantung, DM, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan usia lebih dari 60 tahun. Ini dipegang dulu, tapi ini biasanya ya, nggak semuanya seperti ini. Lanjut, next. Oke, gejalanya sama demam, ispa ringan berat, kemudian cara penularannya dia melalui droplet ketika kita berbicara atau ketika kita batuk. Nah, tapi kemarin ada isu ya yang terbaru, dia bisa bertahan di udara, nggak cuma lewat droplet gitu kan. Kemudian ya, masa inkubasinya itu rata-rata 5-6 hari, tapi diambilnya kita maksimal untuk karantina kan 14 hari gitu. Lanjut. Next. Biar cepet ya. Kemudian untuk penegakan diagnosa, teman-teman di sini ada yang pernah dites ini rapid? Sudah pernah ada yang dites rapid? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Jadi kenapa kalau teman-teman memperhatikan itu ada pemeriksaan namanya rapid test atau RDT, Rapid Diagnostic Test. Nah, dia itu screening, yang diperiksa apanya sih? Antibodinya. Itu ya, antibody. Jadi ada dua kemungkinan, sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia RDT-nya negatif, belum ini COVID loh. Bisa jadi karena antibodinya itu yang sangat lemah, masih terbacanya negatif. Jadi bisa jadi dia sudah terinfeksi, cuman dia tubuhnya belum membentuk antibodi, makanya bisa terbaca negatif. Makanya ada orang-orang yang dites RDT-nya negatif, ternyata waktu di swab dia positif, atau kebalikannya, dia di RDT positif, tapi waktu di swab test dia negatif. Karena apa? Mungkin itu infeksi yang sudah lama, jadi antibodinya sudah terbentuk, tapi kumannya sudah virusnya sudah dimatikan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada tadi di pasar habis diperiksa RDT-nya ada yang positif, ada yang reaktif gitu, kita nyebutnya reaktif ya, ada yang reaktif loh, itu nggak mesti COVID gitu, harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab test gitu. Lanjut. Nah, ini yang panduan yang terbaru. Kalau teman-teman dulu tahunya yang ini ya, OTG ya, OTG, apalagi? Iya. OTG. Konfirmasi ya. Tahunya itu. Bulan Juli ini direvisi panduannya suspek, probable,
dan konfirmasi. Nah, kasus suspek ini sebenarnya cuma beda istilah ya. Kalau kasus suspek ini kan, suspek ini adalah seseorang yang dia memiliki kontak erat dengan pasien COVID atau yang probable. Aduh, kalau saya jelasin mungkin teman-teman pusing ya. Pokoknya kalau yang namanya kasus suspek, probable, sama terkonfirmasi ini urusannya kami, urusannya orang-orang kesehatan dengan biasanya orang-orang SKM. Kita pakai istilah suspek, probable, dan terkonfirmasi. Nah, kalau yang suspek itu kan kita curiga, benar kan? Ada orang nih, misalnya dia punya gejala, dia habis kontak dengan orang yang positif, kan kita suspek. Kemudian kita periksa, nah itu nantinya maksudnya kasus probable. Kalau udah keluar hasilnya, kita nyebutnya kasus terkonfirmasi. Itu ada dua, kasus terkonfirmasi yang asimptomatis sama yang simptomatis. Gitu. Kemudian di sini adalah rentang usia yang paling banyak itu ternyata 30 sampai 49 tahun ya kan. Nah, 30 sampai 49 tahun. Nah, kenapa bisa seperti ini? Padahal kan tadi disebutkan di awal itu kan kalau yang paling rentan itu yang usia tua ya. Padahal enggak. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu sakit gitu. Nanti dijelaskan di belakang ya. Next itu tentang gejalanya. Ini teman-teman tolong diperhatikan karena ini sebenarnya inti dari presentasi saya adalah di sini. Saya ingin memahamkan teman-teman bahwa teman-teman jangan hanya terfokus pada coronavirus dan coronavirus lagi, kemudian akan tidak memperdulikan faktor yang lain gitu. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan. Di sini ada 3 komponen dari trias epidemiologi. Yang pertama itulah ada agent. Agent di sini adalah SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan coronavirus ya kan. Nah, SARS-CoV-2 ini yang kita kenal itu dari tingkat virulensinya. Ini istilahnya gini teman-teman. Kalau virus itu kan dia penyebab. Nah, penyebab ini dia tentunya punya banyak faktor kenapa bisa menyebabkan sakit. Yang pertama itu tingkat virulensi. Tingkat virulensi sama-sama coronavirus, dia akan bisa menyebabkan tingkat keparahan yang berbeda. Kan SARS-CoV itu kan ada SARS-CoV yang pertama dulu yang ada SARS, MERS, kemudian SARS-CoV-2 yang sekarang. Nah, itu berdasarkan tingkat virulensinya. Jadi semakin tinggi tingkat virulensinya, maka dia akan semakin besar kemungkinannya untuk menginfeksi dan besar kemungkinannya untuk timbul sakit itu. Kemudian dari jalur transmisi ini beda. Coba teman-teman tahu virus hepatitis A? Hepatitis A itu dia menularnya lewat fekal oral. Jadi bukan fekal oral itu adalah dari feses kemudian masuk ke bagian pencernaan. Itu kan berarti jalur transmisinya fekal oral. Kemudian ada misalnya kayak hepatitis B, HIV, itu kan jalur transmisinya dia lewat cairan tubuh, misalnya kayak darah, kemudian ada kayak plasma gitu kan. Tapi kalau untuk yang SARS-CoV-2 ini atau COVID ini, dia akan melalui jalur transmisi droplet tadi, droplet. Jadi lewat saluran pernafasan. Itu kenapa sebabnya COVID ini cepat menyebarnya. Istilahnya kan kalau kita bernafas, kita ngomong, kita batuk, bersin, kan mengeluarkan droplet. Nah, itu dia jadi gampang menyebar. Gitu. Beda kalau dia misalnya kayak jalur transmisinya tadi lewat fekal oral atau lewat cairan darah itu kan nggak secepat itu nanti menyebarnya. Kemudian viral load. Viral load ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak virus yang menginfeksi tubuh seseorang. Tapi bisa saya sampaikan ke teman-teman gini misalnya. Bayangkan ya, kamar kalian sama kamar isolasi pasien COVID. Nah, itu kira-kira jumlah virusnya banyak yang mana? Tentu banyak yang tempat isolasi kan. Nah, itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kenapa tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID itu banyak yang
terkena karena bisa jadi dia memang virusnya banyak di situ, dia terpapar setiap hari, terpapar terus-menerus setiap hari, padahal dia usianya masih muda mungkin, tapi dia terpapar terus-menerus, nah akhirnya kan bisa timbul sakit gitu. Kemudian mutasi, nah mutasi ini masih diteliti ya kalau yang SARS-CoV-2, jadi teman-teman saya ingin menyampaikan kalau SARS-CoV-2 ini jadi masih berkembang terus. Jadi kalau mau menanyakan tentang udah selesai belum sih gitu, kemudian sudah sampai mana vaksinnya, dan ini masih diteliti. Kemudian lanjut teman-teman, apakah tidak mengantuk? Mengantuk tidak teman-teman? Tidak. Tidak. Lanjut, Bu. Udah paham? Nyampe sini? Nyampe agent? Ya, sudah. Ya. Kemudian host ini siapa? Host ini adalah kita. Teman-teman di sini rata-rata usianya berapa? Rata-rata. 21 sampai 23 tahun. Oh, Masya Allah, sangat muda sekali ya. Masih kecil. Masih kecil. Jadi teman-teman usianya yang segitu, usia 21 tahun, usia 23 tahun. Itu kan usia yang produktif dan imunitasnya lagi bagus. Kalau mau sakit kita kan butuh banyak faktor gitu. Makanya ada kenapa dia masih muda tapi kok dia kena COVID terus bisa meninggal ya gitu. Dia nggak ada riwayat komorbid sama sekali gitu. Nah itu salah satunya itu. Usia ini ada usia rentan. Usia rentan ini nggak harus yang tua loh. Nah dia itu usia yang masih sangat kecil, anak-anak bayi, anak-anak itu termasuk usia yang rawan. Imunitasnya belum sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah usia-usia yang sudah tua. Kan gitu kan, kita kan diciptakan dari yang lemah, kemudian jadi kuat, kemudian dibikin lemah kembali, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membicarakan, oh dia usia rentan, oh tidak harus dia tua, dia yang anak-anak, dia yang masih bayi itu sangat rentan gitu. Kalau di sini misalnya, ini tak kasih analogi, kasih gambaran. Misalnya kayak teman-teman pernah nggak punya ponakan atau waktu tetangga masih anak-anak masih kecil, ibunya masih ngeluh kayak gini, Bu kok pilekan terus gitu ya, apa ya, terus gitu, hampir setiap bulan ke dokter, ke rumah sakit gitu kan. Nah itu karena memang imunitasnya masih atau lagi nggak enak badan, jangan coba-coba untuk mencium anak-anak, walaupun itu gemesin ya. Kayak berjemur kemudian mengeluarkan dahak. Tapi kalau anak enggak, dia nggak bisa ngeluarin dahak, bayi terutama dia nggak bisa, dia otomatis akan tertelan dahaknya, kalau enggak dia akan keluar bersama muntah gitu. Jadi teman-teman tolong hati-hati. Kemudian sistem imun ini nggak harus yang usianya muda dia sistem imunnya bagus, walaupun secara teori memang yang masih muda itu dia punya sistem imun yang lebih bagus. Kemudian ini sistem imun ini ada, kalau dia rendah dia jelek, dia berlebih juga jelek. Nah, misalnya sistem imunnya lagi turun, nah itu juga nggak bagus, karena kalau sistem imunnya turun, dia bisa gampang sakit, karena nggak ada, istilahnya tentara yang melawan penyakitnya itu cuma sedikit. Kalau sistem imunnya terlalu tinggi, over, dia juga nggak bagus, namanya hiperaktif, hipersensitivitas imun. Nah, itu juga bikin sakit, sama aja. Istilahnya kayak gini, misalnya ada nggak teman-teman di sini yang cuma debu aja, yang lain mungkin cuma biasa aja, tapi yang ini ada orang yang dia hipernya itu dia langsung bersihnya berulang terus menerus, kemudian kadang disertai dengan sesak, kemudian hidungnya mampet, meler, nah itu namanya hipersensitivitas. Jadi imunitas itu kalau rendah juga nggak bagus, terlalu over juga nggak bagus gitu. Kemudian komorbid. Tadi komorbid apa yang teman-teman tahu kalau ini COVID? Komorbid itu apa? Komorbid itu apa? Jawab aja nggak apa-apa. Komorbid. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya tadi komorbid kan ada ini DM, hipertensi, terus jantung, kemudian penyakit paru kronis. Lalu ada psikis. Di sini siapa yang merasa kalau mau ujian tiba-tiba sakit?
Pernah kayak gitu enggak? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak. Iya. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Gitu. Jadi psikis ini sangat mempengaruhi teman-teman. Ada yang dia periksa, kalau saya sering dapat pasien, dia itu sakit hanya karena, ya bukan hanya karena, ya memang karena dia besoknya mau ujian, kemudian asam lambungnya kumat, badannya meriang, demam, batuk, pilek gitu. Jadi imunitasnya turun karena dia merasa stres. Gitu. Tapi tidak semua orang ya gampang stres ya. Oke, yang ini lagi itu adalah nutrisi. Ini yang saya alami juga. Jadi kalau teman-teman yang ngekos atau yang kuliah jauh dari rumah, itu biasanya makannya sembarangan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalian ngekos nggak? Kalian ngekos apa ngelaju? Laju ya? Itu. Yang ngekos itu masih makannya sembarangan. Kalau nggak penyetan, mie, geprek, ya betul, apalagi nasi goreng, pecel, ya itu pecel lumayan ada sayurnya. Iya betul. Apalagi, ya gitu. Itu nutrisi. Jadi apa? Nah gitu. Jadi nutrisi itu akan berpengaruh sama si host ini, gitu. Jadi mungkin gini, nutrisi ini ada satu lagi masalahnya, dia kalau kurang nggak bagus, berlebih juga nggak bagus. Kalau misalnya nutrisinya kurang, dia jadi underweight. Kalau dia berlebih jadinya overweight, itu juga nggak bagus. Padahal obesitas itu juga sebenarnya lebih berbahaya loh, gitu. Daripada yang underweight, sebenarnya underweight ya sih. Cuman kalau sampai obesitas itu dia banyak akan diikuti oleh penyakit yang lain. Jadi nggak cuma sekedar gendut toh. Gendut itu ada yang mengikuti, misalnya gitu. Nggak cuma segendut itu. Kemudian environment ini lingkungan, struktur fisik, kepadatan populasi, pola sosial budaya, gini. Kan dulu kita waktu angkanya tinggi waktu di Jakarta ya, nah itu kan dia pintu masuknya Indonesia. Kemudian dia padat penduduk, jadi gampang banget buat virus itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah ini satu lagi itu pola sosial budaya. Sering ya kan di desa kumpul-kumpulan gitu, sering nggak sih di desa kalian? Ya nggak kumpulan gitu, terus apa ya itu namanya jagungan, terus ya kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi untuk saat ini mungkin lebih diminimalkan ya. Nah ini ada bagian tentang hubungan antara agent sama host. Itu ada proteksi, edukasi, sama meminimalkan paparan. Proteksi ini bisa berupa kalian pakai masker, kalian menjaga jarak, kemudian ini tentang proteksi yang spesifik. Proteksi yang spesifik itu yang vaksin, disebut vaksin, tapi kan nggak segampang itu bikin vaksin gitu, harus ada tahap-tahapannya. Kemudian edukasi ini yang penting. Jadi masyarakat kita kan sering antusias banget kalau dapat berita seperti ini, langsung wow gitu ya, tapi kadang nggak ditanggapi secara bijak, langsung over gitu, kayak kemarin panic buying, semua apa-apa dibeli, apa-apa pengen ditimbun, itu kan juga nggak bagus gitu. Kemudian untuk yang hubungan antara host sama environment, itu ada perubahan aktivitas sama karantina. Jadi kalau teman-teman merasa sakit, sebenarnya istirahatlah di rumah, makan, tidur, itu aja. Makan, tidur, main HP gitu lah ya. Terus sudah lanjut ke sanitasi dan ventilasi. Ini yang terbaru kan, yang katanya COVID itu menularnya masih bisa bertahan di udara. Nah, itu lebih ke ventilasi. Jadi kalau di rumah, silakan kamarnya, jendelanya dibuka, jangan diungkep terus, kalau bisa kena matahari, gitu. Ya, biar nggak lembab. Lanjut, next deh. Ya, bentar lagi. Next, lanjut. Nah, ini agentnya. Agentnya ini tanyalah sama ahli virologi untuk lebih detailnya, karena ini masih ditelitin tentang si SARS-CoV-2 gitu. Kalau untuk patofisiologinya nanti lanjut, kalian akan terfokus pada si
SARS-CoV-2, tapi perhatikan kalian sendiri itu sebagai host loh, terus apa aja yang bisa dilakukan gitu. Nah, ini ada namanya imunitas innate atau imunitas bawaan. Nggak bersih kan, otomatis nggak 100% bersih kan, mana ada udara yang 100% bersih. Coba kalian bayangkan, coba kalian coleklah meja atau jendela kalian gitu. Coba sangat berdebu sekali kan, ya nggak? Sangat berdebu. Bayangkan kenapa kita setelah bertahun-tahun menghirup udara, kenapa kita nggak timbun debu di paru-paru kita, ya kan? Nah, padahal kan dari kaca aja, di kaca aja ada ininya, apa istilahnya, debunya tebel banget. Padahal kita sudah hidup berpuluh tahun, tapi kenapa paru-paru kita nggak penuh sama debu? Bayangkan itu, ya kan? Nah, itu Masya Allahnya karena Allah itu punya membekali tubuh kita dengan sistem imun. Ada namanya makrofag gitu. Jadi coba kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini coba perhatikan gambarnya ya. Jadi yang pertama, waktu kita menghirup udara itu masuknya nggak lurus loh. Bayangkan, udara itu maksudnya nggak lurus tapi muter, dia bentuknya turbulensi. Jadi udara yang dingin dia akan dihangatkan waktu masuk ke hidung loh, itu dia akan dihangatkan. Udara yang terlalu panas dia akan disejukkan. Jadi tubuh kita itu nggak selemah itu. Makanya ada yang misalnya kita terlalu panas kan mimisan ya. Kalau terlalu panas itu dia mimisan, makanya tubuh kita itu dilindungi turbulensi dia jadinya. Terus partikel-partikel yang ikut masuk bersama dengan udara itu dia akan di dinding apa namanya, rongga hidung. Jadi nggak segampang itu masuk gitu. Misalnya ada yang ikut masuk sampai hidung sini, sampai hidung, dia akan dikeluarkan lewat refleks bersin. Nah, jadi kalian pernah memperhatikan nggak kalau misalnya lewat ada masakan yang baunya menyengat atau ada gitu, kalian langsung otomatis refleks bersin nggak? Iya kan, otomatis refleks bersin karena itu salah satu cara tubuh kita melindungi diri. Jadi kalau bersin, bilanglah alhamdulillah gitu ya. Sampai lagi ke belakang itu sampai mukosa tenggorokan. Nah, di sini itu epitelnya atau lapisan mukosanya itu dibikin khusus sama Allah. Jadi ada namanya lapisan epitel squamous. Jadi epitel squamous simplex ini ya nantinya dia dibikin strukturnya khusus. Jadi penyakit-penyakit atau partikel bakteri atau apa itu dia akan disaring. Ada sel-sel yang berada di permukaannya itu, ada silianya, kemudian ada apa namanya, kita nyebutnya ada makrofag, ada sel sitokin, kayak gitu kan banyak. Jadi tubuh kita itu nggak selemah itu. Terus kalau dia lolos, ternyata dia masih lolos tuh, udah melewatin banyak barrier, dia masih lolosnya sampai tenggorokan bagian bawah, dia mau bercabang tuh, dia akan refleks mengeluarkan yang namanya batuk. Nah, jadi batuk itu adalah salah satu upaya tubuh kita untuk menjaga diri. Jadi kalau waktu kalian sakit kemudian merasa batuk, yaitu upaya buat mengeluarkan racunnya, buat mengeluarkan infeksinya gitu. Nah, gitu kan, ada batuk gitu kalau ada benda masuk batuk. Kemudian kalau ternyata dia sangat kecil sekali, akhirnya lolos sampai paru, ternyata dia kan kecil. Ada tentaranya itu nanti ada sitokin inflamasi, dia ada limfosit. Nah, ini ada adaptif. Jadi itu selain jadi innate immunity atau imunitas bawaan, dia juga ada imunitas adaptif atau imunitas yang teradaptasi. Jadi khusus spesifik. Misalnya kayak COVID apa namanya, sel B limfosit atau limfosit B. Limfosit B ini yang nantinya akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini juga nanti akan disimpan memorinya. Jadi makanya orang yang misalnya kayak vaksin gitu ya, dia punya memorinya seperti sudah pernah terinfeksi, dia akan membentuk antibodi yang spesifik dengan si SARS-CoV-2 ini. Nah, teman berasa hidungnya gatal atau bersin atau batuk, itu adalah kenikmatan yang luar biasa karena itu salah satu cara tubuh kita melindungi diri. Oke.
Oke, next. Salah satu cara tubuh kita melindungi diri ada banyak. Ini ada interferon, ada interleukin. Jadi kalau belajar imunologi, kalian akan semakin Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Ternyata begitu sayangnya Allah sama kita sampai dibekali sedemikian banyak tentara gitu. Lanjut. Nah ini juga bingung ya. Ini aging and respiratory viral infection. Jadi pada usia-usia rentan, dia akan mengalami limfosit, sel T-nya juga kemampuannya menurun, kemudian sel-sel inflamasinya juga dia tidak lagi efektif untuk memerangi dari si virus ini. Makanya kalau orang-orang yang dia dengan usia rentan, dia nggak maksimal. Istilahnya gini, ada tentara, ada musuh yang menyerang, tapi tentaranya kita nggak cukup banyak, atau tentaranya nggak efektifnya ini, maksudnya tentaranya ini sudah loyo, sudah ada yang loyo, ada yang dia nggak sempurna, ada yang dia sudah kecapean, pokoknya intinya tenaganya ini nggak cukup kuat untuk melawan si musuh ini. Nah itu yang terjadi pada aging and respiratory viral infection. Jadi pada usia-usia rentan, dia mungkin antibodinya sudah dan kemampuan mulai gitu. Lanjut, next. Ini DM sebagai komorbid, apakah ada di sekitarnya yang sedang menderita sakit DM? Keluarganya mungkin, atau keluarga tetangga atau yang lain, ada nggak yang sakit gula gitu, kencing manis? Ada nggak teman-teman? Ada. Ada, siapa itu? Gimana Nenek, itu? Bu. Terus gimana keadaannya nenek? Apakah nenek Penyakitnya banyak, ada kanker juga, habis operasi. Gitu namanya gitu. Ya jadi teman-teman yang muda-muda itu juga jangan merasa aman gitu ya. Jadi jangan merasa aman karena sekarang itu pola makannya kita kan nggak terjaga, sembarang dimakan nggak sih, karena enak ya. Jadi yang paling minuman-minuman kemasan, tolong teman-teman mulai dikurangin. Kalaupun suka boleh aslinya boleh, tapi berarti dia konsumsi air putihnya harus lebih banyak daripada minuman kemasan yang dia konsumsi gitu. Lanjut. Adalah gambaran pada pasien PPOK. Jadi silahkan diperhatikan. Nah, PPOK ini memang pada pasien-pasien yang tua karena ini berhubungan sama degeneratif juga. Nah, ini bedanya. Ini ada pasien-pasien yang sebelah sini adalah saluran nafas pada pasien yang orang yang sehat. Ya, sini adalah pada pasien PPOK. Perhatikan, lumenya sangat sempit sekali. Lumenya sangat sempit dan dia memproduksi banyak lendir atau banyak mukus. Bayangkan betapa sesaknya pasien ini, ya kan? Jadi pada pasien-pasien PPOK dia sudah memiliki penyakit seperti ini, kemudian ditambah dengan infeksi virus atau infeksi COVID-19, ditambah dengan COVID-19 ini, maka dia akan bertambah parah karena dia sudah istilahnya respirasinya sudah normal, kemudian ditambah dengan infeksi yang lain, nah itu akan semakin memperberat, makanya bisa jatuh ke gagal nafas. Nah, gagal nafas ini yang menyebabkan kematian gitu. Next, lanjut. Nah ini dia, ini yang perlu saya tekankan teman-teman, kalau coba perhatikan di sekitar kalian, kita itu sudah terpapar banyak radikal bebas loh. Ini ya saya sebut lingkungan ya, terpapar UV, sinar UV, terpapar polusi, terpapar radiasi, terpapar asap rokok, terpapar inflamasi itu, kemudian metabolisme. Jadi ya orang-orang yang sering makan makanan manis, junk food, dia akan metabolismenya akan lebih sering ya. Nah itu dia juga akan meningkatkan radikal bebas, makanya akan lebih cepat tua gitu ya, lebih cepat sel-selnya itu fungsinya lebih cepat menurun gitu. Jadi kalau bisa kalian harus menangkalnya dengan antioksidan atau anti radikal bebas. Jadi kalau orang-orang zaman dulu kenapa masih tua, udah tua itu masih cantik, maksudnya udah tua itu masih cantik, udah tua itu masih giras banget, masih kuat ngapa-ngapain. Nah itu tuh karena orang-orang zaman dulu
atau orang-orang desa itu dia mengkonsumsi lebih banyak makanan sehat ya kan daripada yang kita yang anak-anak zaman now. Orang-orang zaman dulu apa ada boba, apa ada Thai tea, apa ada apalagi teman-teman sukanya apa makanannya? Minumannya. Ini ya. Enggak, yang manis apa yang manis? Es krim, Bu. Es krim. Iya, gitu. Kayak Jadi coklat, es coklat. coklat, ya. Jadi teman-teman sekarang kan anak-anak zaman now suka yang manis-manis gitu ya. Dikasih coklat suka, dikasih es krim suka. Apalagi kalau itu gratis ya teman. Ya, tambah suka. Gratis. Ya, jadi lanjut ya. Jadi itu. Next. Di tengah-tengah ya, gimana caranya biar yang sehat ini nggak sakit, kemudian yang sakit ini gimana caranya biar pulih dari sakitnya, nggak jatuh ke keadaan yang lebih buruk gitu. Next. Nah ini yang tadi buat ngingetin, jadi untuk sakit itu perlu banyak faktor. Setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda untuk sakit, itu perlu dicamkan ya teman-teman. Setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda untuk bisa sakit. Nah, misalnya si A sama si B, dia umurnya sama, gejalanya sebelahan mungkin, tapi ternyata beda. Dia punya genetik yang satu, orang tuanya mungkin ada penyakit yang lain, yang satu dia sehat, ternyata lingkungannya yang satu nggak sehat, yang satunya sehat, kan banyak faktor. Jadi kalian nggak akan bisa lihat dia muda kok, tapi kenapa bisa sakit ya gitu. Dia tua kok, tapi kok nggak sakit. Nah itu kan jadi banyak faktor. Jadi sekarang teman-teman bisa lebih luas pandangannya tentang sakit dan tidak sakit, tentang sehat dan sakit. Pandangannya bisa luas. Nggak semudah itu ya, kena ini langsung bisa ini. Karena suatu bakteri atau virus atau antigen bisa langsung. Lanjut. Next. Ini silakan dibaca sendiri teman-teman. Ini dari Kemenkes atau dari Kementerian Kesehatan. Banyak, silakan dibuka webnya dan dibuka poster-posternya, itu banyak sekali kalau teman-teman mau lihat. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan bahasnya tentang new normal ya, adaptasi kebiasaan baru. Teman-teman itu adaptasi kebiasaan barunya harus paham kenapa kita harus mengadaptasikan kebiasaan baru itu. Jadi nggak semata-mata kalau nggak pakai masker nanti kenapa gitu, enggak. Tapi tolong dimulai dari diri kalian sendiri. Mulainya itu misal dari cara makan yang benar aja deh gitu. Dari cara makan yang biasa. Kalau mau geprek, minta lalapan sama masnya. Minta sayurnya yang banyak gitu ya. Kalau misalnya makan geprek. Jadi biar seimbang, habis makan geprek gitu boleh minum jus, kan dia harus ada seratnya. Ya. Lanjut. Ini jadi antioksidan itu dia akan menangkal dari radikal bebas. Kalau teman-teman merasa makanannya tidak sehat, silahkan diimbangi dengan makanan yang sehat. Mengenai new normal dalam sudut pandang kesehatan. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Pertanyaannya akan saya skip dulu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Muhammad Olinuha. Langsung saja saya bacakan ya Bu. Misal ada orang yang rajin olahraga, mengkonsumsi makanan juga yang bergizi. Jika dilihat secara fisik itu sehat sekali, namun saat dites hasilnya itu reaktif COVID-19. Nah, menurut Ibu, bagaimana menurut bidang kesehatan, padahal pola hidup sehat sudah diterapkan? Pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua dari Mbak Fatika Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mahasiswi IAIN Kudus Prodi Perbankan Syariah. Saya mau bertanya, di era new normal seperti ini, pasien COVID bertambah dan jumlah pasien yang sembuh dari COVID juga banyak. Nah, dalam pengobatannya, obat yang diberikan apakah sama dengan pasien satu dengan yang lainnya antar rumah sakit? Kalau sama, kenapa kok ada yang sudah sembuh, ada yang belum? Apa faktor pengujinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Fatika sama Ulinfa. Terus yang ketiga, Mbak, maaf, ini dari Wilda Yusra. Bedanya penyakit paru. Terus tadi juga sepertinya ada yang mau bertanya langsung kepada Bu Dr. Selvi. Saya masih ingat itu suara Mas Vigo JR, silahkan. Terima kasih, Mas. Saya enggak bertanya, cuma mau minta tips saja Minta tips untuk saja. pemakaian masker agar sesuai dengan protokol kesehatan. Itu saja. Oke. Untuk tips itu nanti akan disampaikan setelah narasumber menjawab 3 pertanyaan kepada Bu Dr. Selvi waktu. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama ya, ada orang yang dia pola hidupnya sehat banget, tapi ternyata dia waktu diperiksa ini positif, ya kan? Nah, di RDT dulu, ya kan? RDT Rapid Diagnostic Test. Ini adalah tes antibody. Nah, kalau antibodinya positif, itu belum tentu COVID ya. Itu kalau RDT-nya reaktif maksud saya. Kalau RDT-nya reaktif, belum tentu COVID. Bisa aja ini yang dinyatakan positif itu dari swab-nya. Ternyata kenapa sih orang sehat kok bisa positif? Kan tadi sudah saya jelaskan ada apa tadi, host, agent, sama environment. Dia sudah positif, tapi sistem imunnya bagus. Jadi gini, ada orang yang dia sudah atlet misalnya, atlet, dia udah pola hidupnya bagus, tapi ternyata positif. Tapi biasanya kalau dia positif pun nggak akan menimbulkan gejala yang sangat berat, kecuali memang ada faktor lain. Nah, ini lagi yang saya tekankan ya. Jadi positif dengan gejala. Positif dengan gejala ini juga masih banyak, ada dengan gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, gitu. Jadi beda-beda. Selalu yang positif itu dia pakai satu keadaan ya. Positif langsung dia harus masuk enggak. Bisa jadi dia positif tanpa gejala. Nah, itu tergantung imunitasnya juga. Terus yang saya ingin tekankan yang kedua, teman-teman tolong diperhatikan. Jadi olahraga itu tidak selamanya bagus. Olahraga yang over apalagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya tadi saya sebenarnya ada slide yang menampilkan tentang olahraga yang benar. Jadi olahraga yang benar itu adalah sebenarnya bertahap. Dan sehari itu dibatasi 30 menit. 30 menit per hari. Ada prinsipnya baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi kalau misalnya olahraga yang berat, olahraga yang over, itu dia justru akan meningkatkan resiko inflamasi sama metabolismenya juga nggak akan bagus ya, pembakaran energinya berlebih, perubahan lemaknya menjadi energi, kemudian jadi cadangan glukosanya menjadi energi, kan dia akan, teman-teman mau olahraga, apalagi teman-temannya sebelumnya belum olahraga, bertahap. Jadi bertahap, misalnya nggak pernah olahragalah 5 menit dulu, olahragalah kemudian 10 menit, kemudian ditambah lagi menjadi 15 menit. Gitu ya. Gitu. Pernah nggak sih kalian baca kasus ini, olahraga kemudian meninggal? Pernah. Ya, pernah kan? Ya itu, ada keadaan di mana olahraga itu sebenarnya malah membahayakan kalian. Itu makanya kalau kalian mau olahraga, ada penghitungan nadi. Nadi itu untuk memantau tubuh kita itu kuat nggak sih dengan olahraga yang seperti itu, seberat itu,
Kalau kita sudah benar-benar ngos-ngosan, majunya benar-benar cepat sampai takikardia atau lebih dari 120 kali per menit, kemudian tiba-tiba sesak, nah itu kalau bisa ya istirahat, jangan dilanjutkan gitu. Kalau dilanjutkan dan itu sampai over, tubuhnya nggak kuat sampai batas maksimalnya, yaitu dia akhirnya kolaps. Jadi nggak boleh over gitu. Dan memang positif, tapi dia imunitasnya masih bagus, makanya dia jatuhnya ke positif dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Atau yang kedua, dia memang olahraganya yang terlalu berlebih sampai akhirnya malah dia justru akan yang tidak baik buat tubuhnya gitu. Oke, yang kedua tadi apa ya? Yang kedua yaitu mengenai obat. Obat dari rumah sakit. Antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain, kenapa kok ada yang sembuh, ada yang tidak? Itu apa faktor pemicunya? Apa kira-kira? Imun tubuhnya masih lemah, jadi butuh perawatan yang lebih. Betul. Terus yang lain? Apa ya? Ya, dilihat lagi tadi segitiganya host, agent, environment. Ya kan? Sama. Itu sama semua. Dia itu dipakai sama semua dokter. Cuma yang saya tekankan tadi, tahu nggak tadi yang di awal? Kenapa ada pasien COVID yang tetap dibiotik? Ya kan, padahal dia infeksi virus. Jadi kadang ada pasien yang COVID, dia juga ada overlap. Jadi ada infeksi sekunder, infeksi bakteri juga ada. Jadi infeksi virusnya ada, infeksi bakterinya ada, komorbidnya ada. Jadi itu gitu. Jadi kalau tata laksana virus COVID itu sebenarnya ada panduannya. Cuman untuk tiap pasien itu masih dokter akan memikirkan. Jadi kenapa kalau kalian sakit, kemudian dokter banyak nanya, itu sangat penting teman-teman. Itu sangat penting. Rewet, tapi itu buat gini, satu obat itu kadang berbeda efeknya untuk yang lain, gitu kan ya. Memang tata rasanya benar seperti itu, tapi ya mungkin yang satu dia perlu tambahan antibiotik, perlu tambahan terapi yang lain gitu, tergantung keadaan pasiennya, gitu ya. Kenapa kalau di rumah sakit orang itu kan infeksi paru-paru meninggalnya, kenapa kok itu dinyatakan sebagai COVID? Gitu. Kalau ya, jadi gini, ilmunya sudah masuk ilmu kita ya, ilmu ya, jadi ada namanya diagnosis. Nah, diagnosis itu ditegakkan karena sudah melewati banyak proses. Yang pertama anamnesis itu kita mewawancarai pasien. Yang kedua itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu yang kita meriksa ya, bagian mana sih yang bermasalah dari tubuh pasien. Yang ketiga itu baru pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini yang nantinya akan membantu dokter buat mengetahui, oh ini penyakit pernafasannya karena COVID kah, atau penyakit pernafasannya itu karena pneumonia atau karena penyebab bakteri atau yang lain. Nah, itu dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Cuman kenapa itu misalnya sama-sama COVID, dia kemudian dilaporkan sebagai COVID. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini merupakan programnya pemerintah. Nah, ini kan maksudnya KLV ya, maksudnya pandemi. Jadi semua kasus, entah itu COVID murni atau COVID tidak murni, semuanya akan terlaporkan sebagai kasus COVID. Gitu. Karena ini maksudnya sudah pandemi loh gitu. Walaupun sebenarnya si pasien ini ada penyakit lain, bisa aja dia sudah ada penyakit yang lain, penyakit paru yang lain gitu. Tetap akan didiagnosis sebagai COVID gitu. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana untuk peserta yang bertanya? Apakah sudah cukup? Apakah setelah ini? Lanjut. Lanjut, tadi ada yang meminta tips Bu, bagaimana cara dengan protokol standar kesehatan secara nasional gitu. Itu teman-teman ada yang bawa masker nggak di situ? Di dekatnya ada yang pakai masker nggak? Kalau saya ada masker Bu. Ya oke, bagus sekali ya, silahkan. Ada juga peserta yang pakai masker itu Mbak Ratna Dwi. Itu teman saya. Ini ada masker.
Iya. Nah, kalau untuk saya pribadi, biasanya saya pilih masker yang sudah dapat standar dari pihak kesehatan. Ini yang masker sekali pakai. Untuk pemakaiannya itu ya seperti biasa, seperti ini, tapi tetap bagian hidung sampai sini harus tertutup. Karena kalau di ini saja, itu nanti ini kan berkeringat, ini nanti malah jadi bakteri. Ya untuk saya pribadi ya sederhana saja, yang penting bagian hidung, mulut, sama ini tertutup secara cukup aja. Tidak berlebihan, tidak kurang. Oke, berarti tidak sempitan juga tidak longgar ya. Kemudian yang bagian hidung ini juga harus disesuaikan dengan hidung. Bagian hidung. Kemudian memang juga harus menutupi. Dan sekarang kalau teman-teman baca ada tuh di Kemenkes cara memakai masker yang benar. Silakan dicoba dibuka. Jadi kalau memakai masker, kalau mau lepas pas makan itu sebetulnya dilepas saja. Ya udah dilepas, jangan diginiin. Jangan ditarik ke bawah ya, tapi benar-benar ya udah dilepas aja kalau mau makan atau kalau mau ngasih pidato atau apa ya, dilepas, benar-benar dilepas, kemudian maskernya dilipat. Jadi jangan diturunin ke bawah gitu. Cara pemakaian masker yang benar. Tapi teman-teman, ini yang perlu tak tekankan, memakai masker itu hanya merupakan salah satu untuk meminimalkan ya. Saya bilang apa? Meminimalkan. Ya kan? Meminimalkan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau pakai masker itu kan sebenarnya masih kalau partikelnya lebih kecil kan dia lolos tuh. Ya kan? Cuman nggak sebanyak kalau nggak pakai masker. Nah, beda kan? Kalau kita nggak pakai masker kan kita langsung los-losan tuh. Ya kan? Orang bersin depan kita langsung hirup kan. Tapi kalau orang pakai masker dia meminimalkan. Ya, saya tekankan itu namanya meminimalkan. Jadi kenapa mungkin ada orang yang akan protes gitu, memakai masker kenapa masih terkena sih gitu. Nah, itu memakai maskernya sudah benar. Cuman tetap ada faktor lain tadi ya, host, agent, environment gitu. Itu meminimalkan, kita nyebutnya meminimalkan. Makanya kenapa pemerintah kemarin mewajibkan untuk pakai masker walaupun itu masker kain, ya kan? Padahal secara efektivitas juga masker kain itu nggak akan bisa sebagus yang masker bedah. Masker bedah pun nggak akan sebagus yang masker N95. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Ahmad. Bagaimana Bu kalau kita tambah satu pertanyaan lagi? Iya. Apakah masih ada waktunya? Nggak apa-apa ya Bu? Tidak ada. Mau bertanya dari Mas Ahmad. New normal saat grafik makin tinggi, apakah ini meringankan atau memberatkan para tenaga medis? Terima kasih. Ini pertanyaannya, terima kasih atas pertanyaannya karena saya terharu. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan, jadi COVID-19 ini memang masih ada, jumlahnya memang masih meningkat, tapi kan kita hidup di negara Indonesia misalnya ya, di Indonesia kita kan memperhatikan banyak faktor. Ini pasti Pak Presiden juga sudah sangat pusing. Di sisi lain jumlah COVID-nya terus meningkat, tapi di sisi lain kita punya banyak PR ya. Tadi yang disampaikan kita punya PR ekonomi terutama. Nah, ya. Kalau ditanya tentang tenaga kesehatan, tentu hal ini sudah jadi kebijakan pemerintah, sudah dipertimbangkan. Makanya coba deh, kalau saya ingin bisa menjelaskan, jadi di panduan yang baru ini, per Juli 2020, teman-teman kalau perhatikan coba, ada grafik alur di mana pasien sekarang nggak semuanya harus dirawat di rumah sakit, nggak semuanya harus dimasukkan ICU. Panduannya sudah beda, dan itu sangat membantu kami sebagai tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, suatu keputusan itu saya rasa memang sudah sangat dipertimbangkan. Nah, seperti contohnya ini, panduan yang terbaru ini benar-benar meringankan kami dulu. Kalau orang COVID
positif itu kan semuanya akan dioper ke rumah sakit gitu kan. Sekarang enggak. Sekarang kalau teman-teman coba memperhatikan yang dioper ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien yang memang dia sangat membutuhkan perawatan rumah sakit. Seperti yang dia perlu yang sebentar. Seperti yang butuh tindakan intubasi ya. Jadi enggak masalah. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh Bu Dokter. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara webinar kepedulian COVID dengan lancar. Berdoa pada Allah agar sehat selalu dan pandemi ini segera selesai. Untuk di akhir acara kami meminta kepada narasumber untuk memberikan motivasi kepada masyarakat ataupun peserta webinar ini supaya lebih optimisme, semangat menjalani hidup sehari-hari di tengah pandemi. Pribadi sajalah sebagai individu lakukan yang pemerintah sarankan itu bukan untuk siapa-siapa sendiri, minimal untuk diri kita sendiri. Minimal kalau teman-teman nggak bisa melakukannya dengan misalnya nggak bisa ngajak orang lain, kok orang itu kayak gitu sih, nggak bisa atau pakai masker, dia tetap kumpul-kumpul atau enggak, itu terserah. Jadi teman-teman silahkan mulai dari diri kalian sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan itu kan sudah tuntunan, ya kan, menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Yang kedua, mentaati pemerintah itu juga ibadah kan, gitu. Mentaati pemerintah, meringankan orang lain. Mungkin orang-orang kesehatan sudah berusaha, itu juga kalian dengan meringankan ikut anjuran pemerintah juga ibadah. Kalian udah dapat dua tuh. Kalian menjaga diri kalian sendiri, kalian juga bisa menjaga orang lain, ya kan? Menjaga orang-orang di sekitar kalian. Sekarang ayo dong kita kanan yuk dengan menu sayur gitu, atau lebih banyak minum susu, atau kita olahraga yuk gitu. Jadi yang sehat ajak tetap sehat, yang sakit dimotivasi biar sehat. Oke? Sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sumber dan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Saya selaku narasumber mundurkan diri. Sebelum itu saya akan membacakan motivasi dari saya, yaitu percayalah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kamu hanya perlu berpikir optimis dan bangkit dari keputusasaan. Tetap produktif, kreatif, dan inovatif. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.